Perkenalkan, nama saya Naila Hasika, dan di sebelah kiri saya, Perkenalkan, nama saya Sandi Pratama Putra. dan juga di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Naila Salwasabila. Di sini kami bertiga dari kelompok 3 dan juga kami bertiga akan menceritakan kembali novel yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk. Dan buku pertama akan dijelaskan oleh Naila Salwa, kemudian buku kedua akan dijelaskan oleh saya Naila Asika, dan juga buku ketiga akan dijelaskan oleh Sandi Pratama Putra. Selamat menyaksikan. Buku pertama menceritakan perjalanan Serintil menjadi ronggeng. Pada suatu hari, ada 3 anak laki-laki yang sedang berusaha payah mencabut sebatang singkong. Setelah sebatang singkong itu tercabut, lalu mereka memakannya. Mereka pergi melihat, memastikan hewan gembalanya untuk tidak merusak tanaman orang lain. Setelah itu mereka pergi ke tempat yang biasa mereka bermain. Dari kejauhan mereka melihat seorang gadis yang sedang bermain asik sendiri, yaitu Serintil. Serintil sedang membuat mahkota. Setelah mahkota itu jadi, Serintil terus memakainya dan Serintil menari layaknya seorang ronggeng dengan bantuan 3 anak itu yang mengiringinya. Tanpa Serintil ketahui, Sakarya, yaitu kakeknya, mengetahui bahwa Serintil telah kerasukan indang ronggeng. Setelah itu Sakarya memberitahu kepada Kartaraja. Lalu Sakarya menyerahkan Serintil untuk dilatihnya. Sakarya percaya bahwa Serintil akan menghidupkan kembali Dukuh Paruk yang telah lama hilang. Sebelum Serintil dinobatkan menjadi ronggeng, Serintil harus mengikuti beberapa upacaranya, yaitu buka kelambu. Buka kelambu di mana Serintil harus menyerahkan keperawanannya kepada seorang laki-laki yang mengasih harga tinggi kepadanya. Serintil mempunyai teman laki-lakinya, yaitu Rasus. Rasus memiliki rasa kepada Serintil, namun Rasus telah mengetahui bahwa Serintil telah menjadi ronggeng dan milik semua masyarakat. Lalu Rasus keluar dari desa Dukuh Paruk dan Rasus menjadi tebang tentara. Buku kedua berfokus kepada perjalanan Serintil sebagai ronggeng. Setelah menjadi ronggeng, Serintil semakin dikenal di Dukuh Paruk. Serintil menjadi kebanggaan Dukuh Paruk. Namun, di balik itu, Serintil kehidupannya dipenuhi dengan rasa kesepian dan juga penindasan. Dan, walaupun Serintil sekarang sudah menjadi ronggeng, ia dipuja, namun ia juga dimanfaatkan. Rasus yang meninggalkan Dukuh Paruk bergabung dengan militer. Namun, ia masih terpikat tentang gadis itu. Ia sering dihantui dengan kenangan-kenangan indah bersama gadis itu. Dan juga, ia sangat merasa bersalah karena telah meninggalkannya. Namun, seiring berjalannya waktu, Rasus mulai melihat dunia dengan perspektif yang berbeda. Apalagi dunia luar menawarkan tentang cara pandang kepada dunia yang lebih modern dan juga lebih bermartabat dan tidak terlalu terpaku kepada tradisi. Sementara itu, Serintil mulai menyadari bahwa kekuasaan dan juga kehormatan yang telah ia dapatkan sebagai ronggeng hanyalah ilusi. Ia mulai merasa risih dan ia mulai menyadari bahwa ia terjebak dalam kekuasaan laki-laki yang telah memanfaatkannya. Ia ingin memberontak terhadap takdirnya, namun ia tidak tahu bagaimana cara memberontak dari takdir dan juga tradisi yang telah mengikatnya sejak ia kecil. Berikut adalah buku terakhir menyoroti puncak konflik Serintil dan Rasus dengan diri mereka sendiri serta lingkungan sekitar. Serintil mulai menolak tradisi selama ini menggerakkannya. Ia merasa menjadi ronggeng bukanlah pilihan bebas, melainkan kewajiban yang dipaksakan oleh masyarakat Dukuh Paruk. Rasus yang kini menjadi tentara kembali di Dukuh Paruk setelah peristiwa politik yang besar menguncangkan Indonesia, yaitu terjadi pada tahun 1965. Dukuh Paruk terkena dampak karena terlibat secara tidak langsung dengan organisasi politik terlarang. Serintil juga boleh menjadi korban dan dianggap terlibat. Pada
saat inilah Serintil dan Rasus bertemu kembali. Namun, pertempuran mereka bukanlah akhir yang bahagia. Serintil telah kehilangan kepercayaan pada cinta dan tak berharap lagi pada Rasus. Di sisi lain, Rasus merasa bersalah karena tidak melindungi Serintil dan penderitaan yang dialaminya. Di akhir cerita, Serintil memilih untuk meninggalkan identitas sebagai ronggeng dan mencari kehidupan baru. Meski jalan yang baru ia harus tempuh sangat berat dan penuh ketidakpastian. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.